Testing testing, 1 2 3, tes tes, 1 2 3.
Testing, 1, 2, 3, testing. Okay, baik. Selamat sore semuanya, apa kabar? Maafkan saya 1 minit, kasih saya 1 minit. Di mana? Okay. Okay. Baik, selamat sore semuanya. Apa khabar? Selamat datang di webinar hari ini. Hari ini adalah bahagian 2 dari 4 untuk manajemen trade. Topik ini adalah penempatan titik impas dan keuntungan parsial. Titik impas adalah break even point dan keuntungan parsial adalah partial profits. Baik, sebelum kita memulai webinar ini adalah penafian, ini adalah komunikasi pemasaran dan tidak mengandung dan tidak boleh ditafsirkan sebagai berisi saran investasi atau rekomendasi investasi atau penawaran atau ajakan untuk transaksi instrumen keuangan. Ya, juga harapkan peringatan risiko di sini. Trading forex dan CFD membawa risiko tingkat tinggi terhadap modal Anda dan sebaiknya Anda hanya trading dengan wang yang Anda mampu untuk kehilangannya. Trading forex dan CFD mungkin tidak cocok untuk semua investor, jadi harap pastikan bahawa Anda benar-benar memahami risiko yang ada dan mencari saran independen jika perlu. Nama saya Ketan Ramachandra dan saya adalah analis investasi di Everest Fortune Group. Everest Fortune Group adalah finalis untuk Best FX dan Best Equity Research pada tahun 2019, 2020 dan juga 2021. Baik, topik hari ini adalah penempatan titik impas dan keuntungan parsial dan ini adalah agenda untuk webinar ini ya. Kita akan memulai dengan recap penempatan stop loss dan take profit SL dan TP. Setelah itu kita akan melihat definisi titik impas dan keuntungan parsial dan setelah itu kita akan juga melihat bagaimana kita akan menggunakan penempatan titik impas dan keuntungan parsial yang sesuai. Okey, sekarang kita memulai dengan recap penempatan SL dan TP. Okey, kita dulu melihat apakah anatomi suatu trade ya. Dalam satu trade kita ada posisi masuk iaitu beli atau jual. Kita masalah dengan SL tetap atau fixed stop loss ya. SL tetap adalah fixed stop loss. Apa yang salah dengan menggunakan SL tetap? Okey, kita melihat di grafik ini kita bisa melihat di sini adalah satu swing rendah yang signifikan, juga di sini ada satu kali lagi harga instrumen ini harga emas, dia membuat satu kali lagi swing rendah yang signifikan juga ya. Kita bisa melihat ada 2 kali dalam grafik ini harga emas dia terbalik dari level 1895 dan dia bangkit dengan kuat ya. Sebab itu kita boleh identifikasi level ini sebagai satu support zone atau support level yang kuat sekali. Okey, di mana? Okey. Baik. Dan okey. Maafkan saya, mouse saya hilang. Di mana dia?
Okey. Kenapa macam ini? Okey. Okey. Baik. Okey, setelah kita bisa melihat harga emas dia membuat sudah membuat dua swing rendah yang signifikan. Apabila dia naik sampai breakout point, kita berfikir ini adalah satu bullish breakout point untuk harga emas dan kita membuka satu posisi beli di sini ya atau buy position. Dan setelah kita membeli membuka satu posisi beli di sini, strategi kita memiliki stop loss tetap sebesar 100 pips ya. Dan sebab itu apabila kita membuka posisi beli di sini, kita juga letak stop loss tetap kita sebesar 100 pips. Kita lihat stop loss kita dia letak di atas support zone di sini ya. Kerana kita menggunakan stop loss yang tetap, kita bisa melihat stop loss ini dia letak di atas support zone di sini. Ya. Dan ini adalah satu masalah kerana apabila kita menggunakan atau kita memilih stop loss dan take profit level ya untuk stop loss kita mesti letak stop loss kita di bawah satu support zone yang kuat ya. Untuk posisi beli kita memilih satu stop loss yang ada di bawah major support zone ya. Dan untuk posisi jual kita mesti identifikasi satu support resistance zone yang signifikan atau resistance zone yang kuat dan kita letak atau memilih stop loss kita di atas support zone resistance zone ya. Jika kita menggunakan grafik ini sebagai contoh, ini adalah satu swing tinggi yang signifikan ya. Apabila kita membuka satu posisi jual ya, kita membuka posisi jual, kita mesti letak stop loss kita di atas ya. Stop loss kita mesti letak di atas swing tinggi di sini ya. Kita tidak boleh letak stop loss kita di swing tinggi tetapi mesti letak di atas. Dan untuk posisi beli, stop loss kita mesti letak di bawah ya. Kita boleh menggunakan stop loss kita bukan stop loss, kita boleh letak stop loss kita 10 atau 15 pip di bawah major support zone. Dan untuk posisi jual kita boleh letak stop loss kita juga 10 sampai 15 pips di atas major resistance zone ya. Ini adalah satu informasi yang penting sekali ya. Baik, kita akan melihat apa akan menjadi jika kita letak stop loss kita. Kita akan melihat apa akan menjadi jika kita menggunakan stop loss tetap sebesar 100 pip dan sebab itu stop loss ini dia letak di atas support zone ya. Kita akan melihat apa akan jadi. Okey, dalam grafik ini di mana? Okey. Okey, dalam grafik ini sekarang kita bisa melihat apabila kita membuka posisi beli tetapi harganya terbalik dan dia turun sampai support zone-nya kerana kita meletakkan stop loss kita di atas major support zone, posisi kita akan sekarang ditutup ya. Kerana kita menggunakan stop loss tetap sebesar 100 pips dan sebab itu stop loss-nya letak di atas major support zone ya. Ini adalah satu contoh yang menunjukkan masalah dengan menggunakan stop loss tetap. Okey, baik. Sebab itu dalam grafik ini kita melihat apabila kita tidak menggunakan stop loss tetap tetapi kita meletak stop loss
di bawah major support zone, kita bisa melihat apabila harganya terbalik dan turun sampai major support zone, dia akan bangkit dari support zone dan naik dengan kuat, tetapi dia tidak akan jatuh sampai stop loss kita ya, kerana stop loss kita dia letak mungkin 10 atau 15 pips di bawah major support zone ya. Ini kita cakap ini adalah satu penempatan stop loss yang dinamis ya. Kita tidak menggunakan stop loss tetap, tetapi kita menggunakan stop loss dinamis ya. Ini adalah satu uh, contoh yang menunjukkan bagaimana stop loss dinamis dia lebih baik dari stop loss tetap ya. Dan juga kita boleh fikir untuk situasi yang terbalik, apabila kita membuka satu short posisi, okay, kita bisa melihat ini adalah satu swing tinggi yang signifikan ya. Ini adalah satu major resistance zone. Kita mesti letak stop loss kita di atas resistance di sini ya. Kita mesti letak di atas resistance di sini 10 sampai 15 pip. Apabila kita membuka posisi jual, kita boleh berfikir harga instrumen ini atau harga emas ini dia akan jatuh, tetapi kita berfikir dia akan terbalik dan naik kembali. Dia akan naik dan kembali ke posisi entry kita, tetapi kerana kita meletak stop loss kita di atas major resistance zone, mungkin harganya akan sampai di resistance di sini, tetapi dari sini dia akan terbalik dan dia akan jatuh dengan kuat ya. Sebab itu untuk posisi jual kita mesti identifikasi resistance zone yang signifikan atau resistance zone yang kuat sekali. Dan setelah kita identifikasi zone ini, kita mesti letak stop loss kita di atas stop resistance zone di sini ya. Baik, ini adalah itu adalah contoh yang menunjukkan masalah dengan stop loss tetap. Sekarang kita akan melihat satu masalah, kita akan melihat contoh untuk masalah dengan TP atau take profit tetap. Okey, dalam contoh ini kita bisa melihat harga instrumen ini dia membuat satu swing tinggi yang signifikan di sini, dan juga pada satu kali lagi di sini ya. Kita boleh identifikasi level ini sebagai satu resistance zone atau resistance level yang signifikan sekali ya. Ini adalah satu major resistance zone. Dan apabila di sini kita identifikasi satu bullish breakout level, dan kita akan membuka satu posisi beli di sini ya. Dan sebab strategi kita menggunakan take profit tetap sebesar 100 pip, kita bisa melihat jika kita membuka satu posisi beli di sini, di level di sini, TP kita akan letak di atas resistance zone di sini ya. Jangan lupa kerana kita menggunakan take profit tetap sebesar 100 pip, ini akan kita stop loss kita take profit kita akan letak di atas major resistance zones. Okey, sekarang kita akan melihat apa akan jadi jika kita menggunakan take profit tetap sebesar 100 pip. Okey, baik. Sekarang kita bisa melihat posisi kita kita membuka satu posisi beli dan harganya naik dengan kuat, tetapi apabila dia naik sampai resistance zone di sini, dia terbalik dan turun dengan kuat ya. Kita bisa melihat harga instrumen ini dia tidak sampai take profit kita, kerana take profit kita letak di atas major resistance zone ya. Ini adalah satu contoh yang menunjukkan masalah dengan menggunakan TP tetap ya. Untuk mendapat satu trade yang ada probability yang tinggi, kita mesti letak take profit kita di bawah major resistance zone ya. Apabila kita membuka satu posisi beli, kita mesti identifikasi resistance zone kita ya.
dan kita mesti membuat technical analysis kita dan kita mesti identifikasi major resistance dalam karta kita dan kita mesti memilih take profit kita atau letak take profit kita di bawah ya. Kita mesti letak take profit kita di bawah. Mungkin kita boleh letak take profit kita 10 sampai 15 pip di bawah major resistance zone. Jika kita menggunakan take profit dinamis seperti ini, kita akan menaikkan probability kita untuk dapat satu trade yang profitable ya. Dalam contoh ini sekarang kita menggunakan maafkan saya, kita letak take profit kita di bawah major resistance zone-nya. Jangan lupa kita mesti letak take profit kita di bawah resistance zone dan untuk menaikkan probabilitas kita untuk tangkap satu trade yang profitable ya. Okey, dan jika kita membuka satu posisi jual, apabila kita bisa melihat ini adalah satu zone support yang kuat sekali, kita bisa melihat harga instrumen ini dia bangkit dari zone di sini 1 kali, 2 kali, 3 kali dan juga 4 kali ya. Ini adalah satu zone support yang kuat sekali dan apabila kita membuka satu posisi jual, TP kita mesti memilih satu level yang letak di atas support zone ya, untuk apabila situasinya terbalik dan kita membuka satu posisi jual, take profit kita mesti letak di atas support zone ya. Jangan lupa untuk posisi jual, take profit mesti letak di atas support zone yang signifikan, dan untuk posisi beli, take profit mesti letak di bawah resistance zone yang signifikan ya. Ini adalah informasi yang penting sekali apabila kita memilih take profit dan stop loss untuk semua trade kita ya. Sebab itu menggunakan stop loss dan take profit dinamis dia lebih baik dengan apabila kita dengan menggunakan take profit tetap dan stop loss tetap. Okey, sekarang kita akan melihat penempatan yang sesuai untuk stop loss dan TP ya. Dalam seperti contoh yang kita melihat dulu ya, kita bisa melihat apabila kita identifikasi stop loss dan take profit kita. Okey, ini dalam contoh ini kita melihat ini adalah satu contoh untuk posisi jual ya. Kita boleh berfikir kita bisa melihat harga instrumen ini dia naik sampai resistance level, dia naik sampai level di sini dan dia terbalik 1 kali, 2 kali, 3 kali ya. Kita bisa boleh identifikasi level ini sebagai satu resistance zone atau resistance level yang signifikan sekali. Dan apabila harganya terbalik dari level di sini dan dia turun, kita membuka satu posisi jual ya, kita jual di sini. Dan apabila kita jual di sini, kita tidak akan letak asal kita stop loss kita di resistance zone. Kita mesti letak di atas ya. Ini adalah contoh yang baik ya. Ini adalah satu level yang baik apabila kita letak stop loss kita di atas area resistance yang signifikan. Ini mungkin kita boleh menggunakan 10 sebesar 10 sampai 15 pips ya. Dan apabila harganya turun di bawah, kita bisa melihat ini adalah satu zone support yang signifikan sekali, dan sebab itu kita mesti letak TP kita di atas ya. Dan sekali lagi kita juga boleh menggunakan 10 sampai 15 pips untuk letak TP kita di atas major support zone. Okey. Dan untuk posisi beli ya, kita boleh berfikir di sini kita membuka satu posisi beli
Ya, kita bisa melihat harga instrumen ini dia bangkit dari dari support level di sini satu kali, dua kali, dan apabila dia bangkit dari level dari sini, kita membuka satu posisi beli di sini. Dan apabila kita membuka posisi ini, kita mesti letak stop loss kita di bawah support zone di sini. Ya, ini adalah satu support zone yang signifikan, dan sebab itu stop loss kita mesti letak di bawah uh, support zone ini. Dan apabila harganya naik, kita mesti identifikasi TP kita di bawah major resistance ya. Ini adalah major resistance, dan sebab itu TP kita mesti letak di bawah major resistance. Sebab itu ini akan menaikkan probabilitas kita untuk menangkap satu trade yang profitable ya, atau satu winning trade. Baik, okey. Ini adalah contoh yang menunjukkan kita penampatan yang sesuai untuk stop loss dan TP atau ya stop loss atau take profit ya. Okey, sekarang kita akan melihat contoh penampatan dinamis untuk TP dan juga untuk SL ya. Okey. Dalam contoh ini kita akan menggunakan Fibonacci proyeksi untuk identifikasi TP kita ya. Okey, sebelum itu kita bisa melihat kita menggunakan Fibonacci retracement. Retracement ini memulai dari point 1 dan kita berakhir di point 2. Kita bisa melihat ini adalah satu swing rendah yang signifikan, sebab itu kita dulu identifikasi level ini sebagai take profit kita ya. Dan kita identifikasi posisi jual di Fibonacci retracement di 78%. So apabila harga instrumen ini dia naik sampai 87 ya, kita akan membuka satu posisi jual, dan untuk take stop loss ya, kita bisa melihat ini adalah satu swing tinggi yang signifikan, tetapi kita tidak letak stop loss kita di swing tinggi di sini ya. Kita letak mungkin kita bisa melihat stop loss kita menggunakan satu level dan letak 10 mungkin 10 pips di atas swing tinggi di sini. Okay, baik, kita akan melihat apa akan jadi dalam contoh ini. Okay, kita bisa melihat kita harga instrumen ini dia naik sampai entry jual kita dan posisi kita membuka satu posisi jual. Dan sekarang harga instrumen ini dia sekarang turun dan dia mungkin boleh turun sampai take profit level kita ya. Kita identifikasi take profit level kita di swing rendah di sini. Tetapi ini yang level ini yang kita identifikasi sebagai take profit ini adalah satu level yang tidak baik kerana dia letak di bawah satu support ya. Ini adalah satu support yang kuat sekali ya. Jika kita melihat candle ini adalah satu support level yang kuat. Untuk identifikasi satu level TP yang dinamis, kita menggunakan proyeksi Fibonacci ya. Proyeksi Fibonacci menggunakan 3 poin. Ini adalah poin 1, kita memulai dari sini. Ini adalah poin 2 di bawah di sini, dan kita berakhir proyeksi ini di poin 3 di sini. Apabila kita menggunakan proyeksi Fibonacci, kita ada tiga level proyeksi yang kita boleh menggunakan. Kita boleh menggunakan 61%, 78% dan juga 100%. Dalam contoh ini kita menggunakan 78% untuk identifikasi take profit level kita ya. Jangan lupa sebelum kita menggunakan proyeksi Fibonacci, kita identifikasi take profit kita di 84,66 sen ya. Tetapi apabila setelah kita menggunakan proyeksi Fibonacci, kita bisa melihat proyeksi di 78% adalah satu support level yang signifikan ya. Ini adalah satu support level yang signifikan di sini, dan sebab itu kita mesti menaikkan take profit kita dari 84,66
sen. Kita mesti menaikkannya sampai 85 $5 ya. Kita boleh bisa berfikir kita naikkannya setinggi 85 ya. Apabila kita menaikkan take profit kita di atas satu support zone yang kuat sekali, kita akan menaikkan probabilitas kita untuk menangkap satu winning trade. Okey, baik. Okey, sekarang kita bisa akan melihat apa akan jadi. Okey, sekarang kita bisa melihat harga instrumen ini dia sampai proyeksi Fibonacci di 78% ya. Dia tidak sampai di swing rendah di sini ya. Kita bisa melihat ini adalah level atau level swing rendah yang signifikan, tetapi harga instrumen ini dia sampai di proyeksi Fibonacci 78% ya. Sebab itu contoh ini menggunakan proyeksi di 78% untuk identifikasi satu take profit level, tetapi saya dalam proyeksi ini untuk saya akan menggunakan level di 85 ya. Saya akan memilih satu level yang letak sedikit di atas proyeksi di 78% ya. Proyeksi Fibonacci proyeksi di 78% dia letak di 84,93, tetapi untuk saya akan menggunakan satu level yang akan letak sedikit di atas proyeksi level ini, dan saya akan menggunakan 85 ya untuk menaikkan probabilitas kita untuk tangkap satu winning trade ya. Jangan lupa ya, jika kita tidak menaikkan take profit kita ya, kita tidak akan menangkap trade ini, dan harganya kita bisa melihat dia kembali ke posisi atau entry jual kita ya, dan juga dia sampai di sini dan dia naik sekali sampai stop loss kita ya. Ini adalah satu contoh yang menunjukkan bagaimana kita boleh menggunakan satu strategi untuk menggunakan TP dinamis ya. Ini adalah satu contoh yang menunjukkan penempatan dinamis untuk TP. Okey, sekarang kita akan melihat bagaimana kita boleh memilih penempatan dinamis untuk stop loss. Okey, dalam contoh ini kita bisa melihat harga instrumen ini juga membuat satu swing tinggi yang signifikan. Kita bisa melihat ini adalah satu resistance level yang signifikan ya. Dulu kita letak stop loss kita di 88,37, tetapi setelah itu kita satu kali lagi menggunakan proyeksi Fibonacci. Proyeksi Fibonacci ini kita memulai dari swing rendah di sini poin 1, kita pergi ke poin 2 dan kita berakhir di poin 3 ya. Dan kita akan menggunakan satu level proyeksi di sini, okey. Dan untuk ini adalah juga contoh untuk satu posisi jual. Kita identifikasi posisi jual kita di pullback support. Ini adalah kita boleh identifikasi sebagai satu pullback support atau pullback resistance. Sebab itu kita identifikasi level ini sebagai satu posisi jual. Okey, apabila kita menggunakan Fibonacci proyeksi, jangan lupa ini adalah ini adalah poin 1, ini adalah poin 2, dan kita berakhir proyeksi kita di poin 3. Apabila kita menggunakan setelah kita menggunakan proyeksi Fibonacci, kita bisa melihat proyeksi Fibonacci di 61% dia letak di atas 88,34 ya. Jangan lupa kita dulu memilih level ini sebagai stop loss kita, tetapi apabila kita menggunakan proyeksi Fibonacci, kita bisa melihat
level proyeksi ini dia letak di atas stop loss kita. Sebab itu kita sekarang mesti menaikkan stop loss kita satu kali lagi ya. Kita akan menaikkannya sedikit di atas level proyeksi di 61%. Baik, dalam contoh ini kita bisa melihat stop loss kita dia letak di atas swing tinggi di sini. Dia juga letak di atas proyeksi Fibonacci di 61% ya. Kita bisa melihat ini adalah satu buffer yang kita menggunakan dan kita identifikasi dan kita letak stop loss kita di atas level di sini ya. Jika kita menggunakan stop loss level di swing tinggi di sini atau stop loss di proyeksi Fibonacci di 61%, ada kita mungkin boleh trade kita ada satu situasi yang mungkin trade kita akan sampai stop loss kita ya. Tetapi jika kita memilih satu stop loss level yang duduk di atas semua level di sini, swing tinggi di sini dan juga Fibonacci proyeksi di 61%, kita akan menaikkan probabilitas kita untuk dapat satu trade yang untuk dapat satu winning trade. Okey, dalam contoh ini kita bisa melihat harga instrumen ini dia naik sampai posisi jual kita, posisi juga kita membuka di sini, tetapi harganya tidak terbalik, dia naik sekali lagi, tetapi dia naik sampai proyeksi Fibonacci di 61% ya. Dia tidak naik di atas level Fibonacci proyeksi, tetapi dia terbalik dari level di sini dan dia turun dengan kuat. Kerana kita letak stop loss kita di atas swing tinggi di sini, ini satu resistance zone dan juga kita letak stop loss kita di atas proyeksi Fibonacci di 61%, kita dapat posisi kita tidak tutup ya, posisi kita tidak tutup dan kita dapat satu opportunity untuk menangkap satu winning trade ya. Kita bisa melihat di sini. Okey, untuk dalam contoh ini menggunakan letak take profitnya di support zone di sini, tetapi untuk menunjukkan satu contoh yang baik untuk dinamis stop take profit, kita mesti letak stop loss kita sedikit di atas zone support di sini. Kita bisa melihat ini adalah satu zone support yang kuat, tetapi kita mesti letak take profit kita di atas zone ini. Dalam contoh ini, dia letak take profitnya exactly di support zone, tetapi untuk menaikkan probabilitas kita mesti letak take profit kita di atas ya, di atas support zone di sini ya. Okey. Okey, sekarang kita akan melihat definisi untuk titik impas dan keuntungan parsial. Okey, titik impas adalah break even point. Okey, ini adalah satu titik yang di mana perdagangan anda tidak menghasilkan atau merugi ya. Ini break even point atau titik impas boleh digunakan untuk posisi jual dan juga posisi beli ya. Harga saat anda memasuki posisi perdagangan dan tingkat di mana risiko perdagangan dipulihkan ya. Apabila kita membuka satu posisi jual, kita boleh berfikir harga instrumen ini dia naik dulu, dia tidak naik, dia tidak turun dengan cepat. Kita boleh berfikir harga ini kita membuka posisi jual di sini, di level di sini ya, tetapi harganya naik sekali lagi. Sekarang posisi kita dalam kerugian, tetapi dia terbalik dan dia turun. Apabila dia turun sampai level di sini, dia kembali ke titik impas atau break even point ya. Dan apabila dia turun di bawah ini, kita boleh, jika tidak kita fikir harga instrumen ini tidak akan turun
turun lagi, kita boleh tutupkan posisi kita di break even point untuk dapat satu profit yang kecil ya. Dan juga untuk posisi beli, okay. Di mana mouse kita? Saya kenapa dia hilang? Okay, maafkan saya. Okay. Okay. Di sini. Okay, ini okay. Saya membuka satu posisi beli di sini ya. Harga instrumen ini dia naik. Saya membeli posisi di sini. Tetapi harganya tidak naik. Dia terbalik dan dia turun. Ya, dia turun dulu, tetapi setelah itu dia naik sekali lagi. Apabila dia naik sampai posisi entry kita, dia kembali ke titik impas atau break even point. Ya, ini adalah definisi untuk titik impas atau break even point. Okey, sekarang kita akan melihat apakah definisi keuntungan parsial atau partial profits. Ya. Okey. Apakah definisi keuntungan parsial? Ini adalah definisi dia. Ia adalah keuntungan parsial adalah suatu strategi dalam berinvestasi atau berdagang. Hanya parsial keuntungan yang direalisasikan atau dikeluarkan dari posisi dia. Dia juga membantu mendapatkan keuntungan sambil mempertahankan exposure terhadap potensi keuntungan lebih lanjut. Juga dapat diambil dengan menjual sebagian posisi atau menyiapkan order stop loss. Juga dia mengurangi risiko secara keseluruhan, khususnya di market yang volatilitas. Dan juga cara mungkin kehilangan potensi keuntungan jika market terus naik setelah mengambil keuntungan parsial. Okey, sekarang kita akan melihat bagaimana kita boleh dia akan melihat penempatan titik impas dan keuntungan parsial yang sesuai. Okey, dalam contoh ini kita identifikasi satu posisi entry sebagai posisi beli. Okay, di sini kita identifikasi entry kita di swing rendah. Di sini kita bisa melihat harga instrumen ini. Ya, dia bangkit dari level di sini satu kali lagi, dan apabila dia turun sampai level ini, kita fikir ini adalah satu support zone yang kuat atau satu support zone yang signifikan. Sebab itu kita identifikasi satu posisi beli di sini ya. Okey, dan apabila harganya sampai level ini, kita akan membuka satu posisi beli dan mungkin harganya boleh terbalik dari level sini dan bangkit dengan kuat. Dan juga kita identifikasi resistance di sini. Ini adalah satu swing tinggi yang signifikan. Kita bisa melihat ini adalah satu swing tinggi yang signifikan. Kita identifikasi take profit kita di level di sini. Tetapi untuk saya akan memilih satu level yang letak di bawah swing tinggi di sini ya. Kita bisa melihat ini adalah satu swing tinggi level di sini, tetapi take profit saya akan memilih satu level yang letak sedikit di bawah swing tinggi di sini. Dan untuk identifikasi stop loss ya, kita bisa melihat ini adalah satu swing rendah yang signifikan, ini adalah satu support zone yang signifikan. Sebab itu kita bisa melihat stop lossnya letak sedikit di bawah swing rendah di sini ya. Dia tidak letak di swing rendah di sini ya, tetapi dia letak sedikit di bawah swing rendah ya. Ini adalah satu contoh yang menunjukkan bagaimana kita boleh menggunakan stop loss dinamis ya. Okey. Baik.
Setelah itu kita juga menggunakan Fibonacci retracement. Kita bisa melihat apabila kita memulai retracement ini dari point 1 sampai ini adalah retracement dari mana ini? Retracement dari dia tak menggunakan Fibonacci, tapi kita bisa melihat ini adalah satu support level yang signifikan. Kita bisa melihat harga instrumen ini dia bangkit dari level ini 1 kali, 2 kali. Sebab itu dulu dia berfungsi sebagai satu support level, tetapi apabila harganya turun di bawah level ini akan berfungsi sebagai satu resistance level ya, resistance level atau resistance zone. Sebab itu kita identifikasi level ini sebagai satu partial profit atau keuntungan parsial ya. Ini adalah satu level keuntungan parsial dan kita identifikasi level ini kerana dia level ini boleh berfungsi sebagai satu intermediate resistance ya. Dan take profit kita mesti memilih satu level yang letak di bawah swing tinggi di sini, dan saya akan menggunakan memilih take profit saya 10 pip di bawah swing tinggi di sini. Okey. Baik, sekarang kita bisa melihat harga instrumennya dia bangkit dari support zone di sini. Ini adalah satu support zone yang kuat sekali atau yang signifikan sekali, dia bangkit dengan kuat. Dan mungkin kita apabila dia sampai partial profit kita boleh tutup half posisi kita. Kita tidak tutup full posisi, kita tutup half posisi, dan kita boleh berfikir posisi yang balance, dia boleh naik sampai take profit kita ya. Dan apabila harga instrumen ini dia naik di atas partial profit atau keuntungan parsial, kita juga menaikkan stop loss kita ya. Jangan lupa stop loss kita dulu di sini ya, stop loss kita dulu di sini, tetapi kita naikkan dia sampai entry point kita atau titik impas ya. Kita menaikkan stop loss kita sampai titik impas apabila harga instrumen dia naik di atas partial profit ini akan protect posisi kita jika instrumen ini dia terbalik dan turun sekali lagi. Posisi kita boleh tutup posisi kita untuk satu profit yang kecil. Jangan lupa posisi half kita menutup posisi half pertama kita tutup di partial profit, dan kita berfikir harganya boleh naik sampai take profit level di sini. Tetapi jika harganya terbalik dan kembali ke posisi entry atau entry jual ya, kita mesti menaikkan stop loss kita untuk protect posisi kita ya. Ini akan menaikkan probabilitas kita untuk menangkap profitable trade dan juga untuk menangkap satu break even situasi. Okey. Baik, okey. Kita telah sampai pada akhir webinar hari ini. Ya, sekarang saya akan meluncurkan satu poll. Ya, tolong beri rating anda untuk webinar ini. Dan sebelum kita memulai, kita akan recap webinar ini satu kali lagi ya. Kita akan recap informasi penting untuk webinar ini. Okey, baik. Sekarang saya meluncurkan poll saya, tetapi di mana? Okey. Mouse ini selalu hilang. Okey, baik. Okey. Oops, di mana? Okey. Okey. Okey, kita akan berakhir webinar ini dengan melihat informasi yang penting sekali ya. Okey, ini adalah bahagian 2
dalam seri webinar ini, ya kita melihat titik impas, definisi titik impas dan keuntungan parsial, dan juga kita melihat penempatan titik impas dan keuntungan parsial yang sesuai. Okey, informasi yang penting, jangan lupa untuk posisi jual, take profit kita mesti letak di atas major resistance zone. Untuk posisi beli, maafkan, saya repeat satu kali lagi. Okey, untuk posisi jual, stop loss kita mesti letak di atas stop loss kita mesti letak di atas major resistance, ya. Kita bisa melihat di mana pointer saya. Okey. Stop loss, ya, ini adalah stop loss, dan ini adalah satu resistance yang signifikan. Stop loss kita mesti letak di atas major resistance apabila kita membuka satu posisi jual. Dan apabila harganya turun sampai satu support zone yang signifikan, TP kita mesti letak di atas major support zone. Dan untuk posisi beli, ya, apabila kita membuka satu posisi beli, stop loss kita mesti letak di bawah major support zone, dan TP kita mesti letak di bawah satu resistance zone yang kuat, ya. Ini adalah informasi yang penting sekali apabila kita memilih penempatan yang sesuai untuk stop loss dan take profit. Okey. Setelah itu kita melihat bagaimana kita menggunakan atau memilih penempatan titik impas dan keuntungan parsial yang sesuai, ya. Satu kali lagi kita bisa melihat ini adalah satu swing rendah yang signifikan. Kita boleh identifikasi level ini sebagai satu support zone yang kuat. Sebab itu kita menggunakan level ini untuk memilih satu posisi jual beli di sini. Dan juga di sini kita bisa melihat ini adalah satu swing rendah yang kuat sekali, yang signifikan. Sebab itu di sini adalah satu support zone yang kuat, tetapi kita tidak letak stop loss kita di swing rendah di sini, tetapi kita memilih satu level yang duduk 10 atau 15 pip di bawah swing rendah di sini. Ya, dan juga di sini kita bisa melihat ini adalah satu swing tinggi yang signifikan. Kita identifikasi take profit kita di sini, tetapi untuk saya akan memilih satu level yang duduk di bawah atau yang letak di bawah take profit ini. Dan apabila ada juga di sini kita bisa melihat ini adalah satu pullback support level, tetapi sekarang dia akan berfungsi sebagai satu pullback resistance. Sebab itu kita boleh menggunakan level ini untuk identifikasi satu partial profit atau keuntungan parsial. Ya, level untuk keuntungan parsial. Dan apabila harga instrumen ini dia bangkit dari support zone di sini, ya, kita bisa melihat dia bangkit dari support zone di sini. Dan apabila harganya naik di atas level keuntungan parsial, mungkin kita boleh tutup half posisi kita. Dan apabila kita tutup half posisi kita, kita mesti menaikkan stop loss kita juga, ya. Kita bisa melihat kita menaikkan kita menaikkan stop loss kita di sini, ya. Dan sebab itu jika harganya terbalik dan turun, kita boleh menutup posisi kita dengan tidak dapat satu kerugian, ya. Okey. Baik, kita akan berakhir dengan penafian terakhir. Juga harapkan peringatan risiko di sini. Di sini, trading forex dan CFD membawa risiko tingkat tinggi terhadap modal anda, dan sebaiknya anda hanya trading dengan wang yang anda mampu untuk kehilangannya. Trading forex dan CFD mungkin tidak cocok untuk semua investor. Jadi harap pastikan bahawa anda benar-benar memahami risiko yang ada dan mencari saran independen jika perlu.
Baik, terima kasih semua atas waktunya dan kesabarannya, dan juga terima kasih telah mengikuti webinar ini dan sampai jumpa minggu depannya. Alright, terima kasih dan kita jumpa minggu depan.